dan cara pengukuran itu tidak ada rekaman videonya ya. Jadi ini sifatnya ya boleh dikatakan darurat juga karena harusnya dibuat oleh pembuat materi variabel minggu lalu. Jadi materi minggu lalu untuk variabel miss 2 hal, yaitu skala pengukuran dan satu lagi modalitas dan cara pengukuran. Konstruk psikologis sifatnya hypothetical. Hypothetical itu dalam pengertian yang kita lakukan adalah dengan cara mengukur yang kita duga menjadi sampel behavior. Kita ingin melihat motivasi seseorang, tapi yang kita ukur adalah misalkan berupa konsistensinya untuk tidak telat, untuk tidak bolos. Itu hanya sebagian kecil saja dari perilaku orang yang termotivasi. Sehingga yang kita lakukan bersifat hipotetik. Ya kalian nanti kelak makin semester makin banyak belajar juga bahwa pengukuran psikologis itu akan menggunakan indikator behavior dan item. Kenapa sih pertanyaan untuk tes ini narasi atau bunyinya seperti itu? Nah ini sekali lagi berdasarkan sample of behavior. Kita ngambilnya sampel, bukan populasinya. Gejala psikologis tidak dapat diobservasi langsung. Maksudnya diobservasi langsung itu kita nggak bisa lihat motivasi orang dari bentuk muka, bentuk wajahnya orang atau apapun dari orang. Tapi kita akan menggunakan yang namanya pengukuran yang indirect, nggak diukur secara langsung. Kita berikan pertanyaan, lalu jawabannya lah yang kita nilai. Kita nggak bisa mengukur langsung seperti mengukur berat benda. Kalau mengukur pengukuran fisik, yang kita lakukan adalah kita taruh bendanya ke dalam timbangan. Nanti langsung memunculkan angkanya. Tapi kalau pengukuran psikologis dari individu, yang kita bisa lakukan adalah memberikan pertanyaan atau pernyataan. Lalu jawabannya lah yang kita ukur. Dikasih soal matematika, maka kasih soal, nanti jawabannya kita nilai benar atau salah. Bedanya dengan pengukuran fisik, pengukuran psikologis tidak dapat diukur secara langsung, indirect. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah sesuatu yang dalam tanda kutip manifestasi bentuknya yang dapat diukur dan diobservasi. Pengukurannya gampang, kalau kemampuan matematika kasih aja soalnya. Nanti dikasih soal 10, kita cari tahu yang benarnya berapa soal dijawabnya. Itu kan bisa diobservasi, dapat diangkakan. Atau kalau observasi dalam pengertian awam, observasi itu dilihat. Kita mau melihat nih tingkat agresivitas seseorang. Kalau diobservasi, dilihat langsung, biasanya orang itu akan memunculkan perilaku yang berbeda. Tapi gimana kalau menggunakan CCTV? Kalau coba kalian googling lagi, ada istilahnya BO Bobo Dolls, eksperimen Bobo Dolls. Jadi itu untuk penelitian agresivitas pada anak. Anak diberikan tontonan tentang adegan agresif dari film kartun, lalu dia dibiarkan sendiri dengan sebuah boneka, bonekanya dikasih nama Bobo, lalu dilihat apakah anak itu memunculkan, memodeling perilaku agresif yang ditunjukkan di film. Tapi dengan cara pakai CCTV, anak merasa tidak akan dilihat oleh orang lain. Kalau zaman dulu belum ada CCTV, pakainya one way mirror. Jadi kaca satu arah yang tidak bisa melihat ke sisi yang lain. Jadi dalam hal ini itu dianggap lebih natural, sehingga dapat lebih objektif untuk dilakukan pengukuran. Bentuk yang dapat diukur menurut bukunya Gravater and Forzano ada 3 tipe modalitas. Self-report, di mana partisipan yang mereport dirinya sendiri. Physiological, biasanya menggunakan alat bantu, biasanya di bidang kedokteran. Dan behavioral, psikologi juga masuk nih behavioral.
kita bahas satu-satu tentang 3 modalitas ini. Self-report. Self-report dalam hal ini paling banyak digunakan dalam pengukuran psikologis berupa kuesioner, questions. Yang dilakukan adalah dengan bertanya. Bertanya sifatnya bisa berupa kuesioner yang sudah ada pertanyaan pernyataannya, seperti kalian mengisi kuesioner, mungkin pernah. Atau bertanya langsung, seperti wawancara, di mana pewawancara bertanya tentang dirinya. Apa yang Anda rasakan ketika Anda kehilangan orang yang Anda cintai, gitu, misalkan. Nah, itu sifatnya akan diminta untuk interviewee. Jadi kita mengenal interviewer, pewawancara, dan interviewee yang diwawancara. Interviewer bertanya, interviewee semoga bisa menjawab. Jadi dalam hal ini kenapa dilakukan dengan cara self-report? Karena yang paling tahu tentang diri partisipan adalah dirinya sendiri. Kita agak susah menebak-nebak berdasarkan kondisi tertentu. Sehingga dalam hal ini yang kita lakukan adalah melakukan bertanya. Kalaupun memang dianggap sulit untuk bertanya, lalu jawabannya, kalau misalkan jawabannya berupa uraian, dia jawabannya berupa cerita, kita bisa mungkin dalam hal ini menyederhanakan dengan cara mengkuantifikasi. Coba dari skala 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, berapa tingkat kesedihan Anda? Mungkin nanti partisipannya akan bertanya lagi, 0 artinya sedih sekali apa tidak sedih sekali? Mungkin kalau gitu kita perlu perjelas. Berikan dari skala 0 sampai 10, di mana angka 0 tidak sedih sama sekali, 10 sangat sedih sekali. Berapakah nilai kesedihan Anda saat ini? Jadi kalau memang mau menyederhanakan, nanti kita akan mengenal nih, ada wawancara yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Yang susah itu kualitatif, karena butuh pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh partisipan. Bagaimana sikap partisipan ketika dia berbicara itu. Apakah dia sambil terbata-bata, sambil nangis, gemeteran, atau apa. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang non-verbal, yang kalau kalian nanti jadi psikolog, ini harus bisa untuk melihat hal tersebut. Jadi bukan hanya dari verbatim, bukan hanya dari narasi, ketikannya diketik. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah verbatim, verbatim itu seperti tulisan, jadi ada orang ngomong, lalu ada ketikan di bawahnya, ada teksnya. Nah, itu tidak bisa terlihat seberapa sedih. Kan kita nggak tahu intonasinya, gesturnya, apapun untuk bisa lebih menggambarkan tingkat kesedihannya. Self-report, ada pertanyaan? Ya, yes, silakan. Saya ingin bertanya, kalau self-report kan salah satu bentuknya tadi kan kita menanyakan ke partisipan karena dianggap dia yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Nah, itu ada kemungkinan dia bakal bias gitu nggak, Mas, jawabannya? Maksudnya kayak bisa dia menjawab agar seolah jawabannya bagus gitu, tapi ada. Jadi dalam hal ini ada istilahnya, kalau dalam pengukuran ada faking good, ada faking bad. Seseorang itu bisa saja menjawab tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi untuk yang self-report ini bukan berarti seperti pertanyaan lisannya, mengisikan kuesioner pun itu bentuknya juga self-report. Apakah orang itu mengisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya? Ya, kita mungkin kalau misalkan mengisi kuesioner, menyebarkan kuesioner, itu juga mesti hati-hati terhadap kemungkinan hal seperti ini. Karena bisa saja orang itu merasa khawatir ketika seseorang itu bertanya tentang sesuatu yang dianggap pribadi. Apalagi kalau misalkan pertanyaannya disampaikan di depan umum. Ini nggak apa-apa, saya anggap kalian orang dewasa ya. Ausa, apakah Ausa suka nonton film porno? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Jadi kita kan nggak tahu benar atau salahnya jawaban Ausa, karena Ausa dianggap yang paling tahu. Jadi kalau pertanyaannya mungkin disampaikan dalam bentuk kuesioner, tertutup, pakai amplop,
atau sifatnya anonim, maka lebih memungkinkan terjadinya validitas pengisian yang lebih tinggi lagi. Tapi ya balik lagi, dalam hal ini kita sebagai peneliti memang sulit sekali untuk bisa menjustifikasi atau memverifikasi semua jawaban. Jadi biasanya ada salah satu terminologi di dalam penelitian, terutama di psikologi, namanya informed consent. Informed consent adalah pernyataan kesediaan partisipan untuk berpartisipasi di dalam penelitian dan memberikan respon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu yang kita harapkan sebagai peneliti. Partisipan sukarela, voluntary untuk ikut dalam penelitian, berpartisipasi di dalam penelitian, dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, tapi si partisipan pun butuh dalam tanda kutip jaminan bahwa informasinya tidak disalahgunakan atau tidak dibuka untuk umum. Jadi biasanya kalau dalam pengisian kuesioner itu ada pengantarnya. Anda akan diberikan sejumlah pernyataan tentang kehidupan Anda sehari-hari sebagai remaja akhir. Dalam penelitian ini tidak ada jawaban benar atau salah, di mana jawaban yang Anda berikan hanya untuk keperluan penelitian ini saja. Informasi tentang data diri Anda akan dirahasiakan. Kalau memang dalam hal ini dalam kuesioner misalkan ada isinya nama, nomor telepon, alamat email, nomor rumah, kalau tidak relevan dengan penelitian nggak usah, karena orang merasa khawatir ketika hal-hal personal diketahui oleh orang lain. Jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan keakurasian data penelitian, untuk hal-hal yang sifatnya sensitif jangan dituliskan ID-nya. Jadi orang juga merasa khawatir kalau misalkan dalam hal ini, sekali lagi untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, walaupun dalam hal ini sifatnya sudah dijanjikan, jangan memasukkan aspek-aspek individual. Nah, kalau boleh dibilang nih, saya sedikit juga cerita nih. Kalian mendapatkan 2 kuesioner. Yang pertama di minggu pertama perkuliahan tentang pengalaman belajar dari mahasiswa waktu PJJ di SMA, itu nggak pakai ID. Tapi begitu saya lihat, loh kok ini ngisinya ada yang ngisi 2 kali ya. Jadi nanti konsekuensinya ini ada data duplikasi nih. Sehingga untuk kuesioner yang kedua, itu dia pakaiin nama itu. Pakaiin NPM segala, pakai kelas segala, tapi masih ada juga yang kurang. Jadi kesulitannya kalau dalam penelitian, kalian juga masih memposisikan nih, dalam perencanaan perkuliahan, itu kita masih punya desain dan strategi penelitian. Jadi termasuk kalau untuk mendapatkan data yang lebih akurat, hindari pertanyaan-pertanyaan sensitif, tetapi informasi personal individunya dimunculkan. Kalaupun memang dalam hal ini mesti dilakukan dengan cara wawancara lisan, maka pastikan wawancaranya tidak dilakukan dalam forum umum, personal. Tapi personal kadang-kadang juga nggak enak gitu. Misalkan yang mewawancara laki-laki, yang diwawancara perempuan. Jadi mungkin juga ya ada hal-hal tertentu yang mesti dipikirkan oleh peneliti. Kalau memang memungkinkan, kalau terkait dengan sesuatu yang sifatnya isunya berkaitan dengan gender, dengan seksualitas, maka kalau bisa gender antara si peneliti dengan yang diteliti itu sama. Gitu, Ausa? Komentar? Cukup, Mas. Udah. Oke, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Kelebihan self-report adalah lebih mudah dilakukan karena direct question dan direct the answer. Mungkin ada jeda sih, terutama sekali lagi untuk hal-hal sensitif. Bisa saja suatu pertanyaan dari interviewer tidak serta-merta langsung dijawab oleh interviewee. Mungkin interviewnya tidak terlalu mengerti, sehingga perlu ditanyakan dengan cara yang lain,
atau ditanyakan dengan sejumlah pertanyaan, sehingga dengan demikian jawabannya, satu jawaban mungkin bisa ditanyakan dengan beberapa kali pertanyaan, tapi yang jelas lebih cepat, lebih langsung dibandingkan kita misalkan menggunakan cara lain, modalitas yang lain. Modalitas yang lain ya misalkan apa namanya, kan tadi ada observasi gitu ya, ada apa namanya, physiological, nanti kita bahas. Keterbatasan dari self-report adalah partisipan mudah terdistorsi, mudah terganggu dengan self-image. Self-image itu image atau gambaran tentang dirinya sendiri. Misalkan gambarannya, saya seorang dosen, tapi masih suka misalkan K-pop gitu. Mungkin kalau ditanya soal K-pop, saya mungkin akan punya image, malu kalau ditanya mahasiswa gimana soal K-pop atau soal yang lain. Saya pun juga punya image, sekali lagi terkait dengan masalah, biasanya kalau misalkan dalam hal ini, image yang ingin dibentuk oleh seseorang, itu biasanya juga akan riskan kalau ditanyakan tentang sesuatu yang berbeda. Jadi biasanya kan kalau orang itu mungkin kalau tipikalnya pejabat atau apa, itu pengennya kelihatannya oke gitu. Padahal juga ada sisi tertentu yang mungkin nggak oke. Jadi orang pengennya mengenal dia sebagai orang yang punya image tertentu. Di psikologi ada istilah topeng, mask. Banyak orang pakai topeng, tidak bisa untuk mengungkapkan apa adanya dirinya kepada orang lain. Nah, jadi ya terlepas dari ini, kita juga mesti melihat dalam konteks tertentu, ini orang topengnya lagi pakai yang apa ya, atau punya berapa topeng ya. Ya saya nggak tahu sejauh mana ini perlu kalian pahami, tapi yang jelas kalau self report itu ya jawaban dari partisipan ini yang mungkin dipengaruhi oleh self image dia, sehingga jawabannya tidak sesuai yang sebenarnya. Ntar helikopter lewat dulu. Pengaruh dari kehadiran peneliti. Jadi misalkan dalam hal ini, kalian mungkin sering lihat gitu ya, ada banyak rekaman CCTV yang kalau dalam kondisi yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin dilakukan. Ini kehadiran peneliti itu bisa bentuk peneliti itu berupa orang, bisa kamera, bisa apa gitu ya. Jadi dengan demikian, dengan adanya kehadiran peneliti atau bentuk lainnya, maka jawabannya menjadi sifatnya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Ketika ditanya, itu jawabannya mungkin berbeda ketika yang sebenarnya dilakukan terjadi. Kata-kata dalam pertanyaannya ya terlepas dari dalam hal ini mungkin ada orang-orang tertentu yang dalam tanda kutip mungkin nggak terlalu nyaman dengan kata yang dipilih oleh si pewawancaranya atau nggak ngerti juga bisa gitu ya. Sehingga kelebihan kalau kita menggunakan yang langsung, kita bisa menjelaskan pertanyaannya. Tapi bayangkan kalau kalian ngisi kuesioner, kan kuesionernya katakanlah ditaruh linknya di Instagram dan menyulitkan untuk orang bertanya langsung. Maka dengan demikian biasanya keterbatasannya tergantung dari kata-kata yang dia pahami. Jadi kalau nggak paham, kalau misalkan sifatnya nggak langsung, misalkan kuesioner online, maka sulit untuk kita meyakinkan bahwa jawabannya sesuai yang kita inginkan. Apalagi kalau di dalam kuesionernya ada istilah-istilah psikologis, orang lain nggak ngerti. Saya yakin banyak dari kalian masih menganggap emosi itu adalah apa? Emosi apa? Artinya apa kalau emosi, Ausa? Apa? Kalau emosi, orang emosi kita akan bilang sebagai marah gitu ya. Padahal kalau dalam psikologi, emosi itu ada 6 emosi dasar.
Ada marah, ada sedih, ada senang, ada disgust, ada 2 lagi apa gitu ya. Jadi emosi itu tidak marah, ada lagi bentuk yang lain. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang mengisikan kuesioner ada istilah-istilahnya, kita coba hindari dengan cara memberikan pemilihan kata yang lebih oke. Hello goodbye. Hello goodbye ini dalam hal ini biasanya orang-orang yang pengennya kelihatan menyenangkan pada saat wawancara ataupun pertanyaan itu diberikan. Tapi nanti setelah itu dia beda lagi. Jadi misalkan kalau wawancara dia datang dengan masalah besar gitu, masalah berat. Kemudian ya mungkin psikolognya masih pemula, lalu ketika di akhir sesi ditanyakan gimana sekarang perasaannya, udah lebih nyaman, padahal enggak. Sehingga dengan demikian berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Ini beratnya gitu untuk mendapatkan hal yang sesuai kondisi yang sebenarnya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya, kalau enggak dikumpulkan dulu. Berikutnya adalah fisiologis, pengukuran fisik. Ini paling erat biasanya dalam bidang kedokteran, yaitu dengan mengukur sesuatu dalam bentuk pengukuran fisik. Rasa takut, biasanya kalau orang takut, apa yang terjadi? Ya kalau kita lihat biasanya deg-degan gitu ya, jantungnya berdebar lebih cepat dan lebih keras. Atau kita bisa melihat kalau sekarang yang keren itu kalau di bidang psikologi, eye movement, jadi gerakan bola mata pupil biasanya yang dilihat. Jadi kalau orang punya atensi yang seperti apa, pupil mata itu pergerakannya maupun pembesarannya itu ada ininya, ada alatnya. Itu alatnya mahal banget, kita masih belum sanggup beli di fakultas, jadinya pinjam. Ada kalau mau lebih canggih lagi tapi ribet. Bagaimana coba kalau misalkan di satu sesi kelas kalian dipasangi MRI, magnetic resonance image. Jadi kalian dipasangi alat tuh, ditempel-tempel tuh, kalau pernah lihat tuh di bidang-bidang kedokteran. Nah ini bayangkan kalau misalkan mengukurnya, jadi saya mau melihat atensinya dengan cara MRI. Ya kadang-kadang memang kita juga mesti melakukan, kalau nggak ada alatnya, apa yang bisa kita lakukan untuk melihat atensi kalian itu? Mungkin dari pertanyaan, dari komentar, dari gesture, kalau di kelas bisa kelihatan secara langsung. Kalau sekarang menggunakan Google Meet, nggak bisa kelihatan nih siapa yang atensinya tinggi atau yang rendah. Kelebihan kalau kita menggunakan fisiologis, dalam hal ini sangat objektif. Yang paling terkenal mungkin kalau alat fisiologis itu lie detector. Mungkin pernah dengar, pernah lihat juga, karena memiliki akurasi yang relatif tinggi berdasarkan hitungan tertentu, walaupun ada juga sih orang-orang tertentu yang mampu mengakali lie detector, tapi nggak banyak. Kemudian terutama juga tidak ada subjektivitas dari peneliti terutama. Jadi ya tergantung alatnya gitu. Jadi misalkan dalam hal ini alatnya bilang apa, tapi si peneliti bilangnya nggak apa-apa gitu. Jadi dalam pengertian kita akan sangat tergantung dari hasil pengukuran fisiologis. Biasanya alat, kalau di kedokteran ya hasil lab gitu ya. Keterbatasannya butuh alat, biayanya mahal. Karena setting yang tidak alamiah, settingnya dipasangin kabel-kabel, mana bisa orang tahu itu alamiah gitu kan. Sehingga dengan demikian, dalam hal ini bisa saja partisipan bereaksinya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau mau melihat settingnya alamiah, ya harusnya idealnya dilakukan secara alamiah. Jadi alamiah itu ya kondisi naturalnya, jangan ada setting atau apa istilahnya ya, kalau di dunia artis ya settingan gitu ya. Jadi dengan demikian kalau bukan settingan, maka mungkin akan lebih memberikan
hasil yang lebih valid. Pengukurannya misalkan detak jantung tinggi, belum tentu bahwa detak jantung yang cepat itu sedang takut, bisa saja habis bergerak aktivitas fisik yang berat sehingga detak jantungnya lebih cepat untuk memompa darah lebih kuat ke seluruh tubuh. Jadi dalam hal ini kita mesti melihat konteksnya juga, alatnya sama, yaitu pengukur detak jantung, denyut nadi, tetapi kita lihat konteksnya, ini orang lagi takut atau lagi apa gitu, biar kita lebih yakin bahwa tidak invalid respon yang kita ukur. Komentar, pertanyaan? Physiological measures. Ya, 5 detik nggak ada, lewat. Yang ketiga namanya behavioral measures. Biasanya, ini tulisannya observasi ya, kita mengukur suatu hal dengan perilaku yang observe, yang overt, yang nampak, sehingga bisa diukur. Ada 2 macam dalam hal ini yang kita sebut sebagai terstruktur, settingnya sifatnya sudah diatur oleh peneliti, atau dalam setting tidak terstruktur, setting alamiahnya. Misalkan kalau kita mau meneliti tentang agresivitas anak, katakanlah dalam bermain, kita bisa melakukan dalam setting alamiah, kita melihat anak dari ketika dia bermain bersama teman lainnya. Itu alami banget, tapi bisa menjadi tidak alami ketika kita bawa kamera. Kita ngikutin dia pakai kamera, itu udah nggak alamiah. Jadi kalau begitu caranya gimana? Caranya bisa pakai CCTV, tapi dengan catatan bahwa anak tidak tahu bahwa ada kamera yang sedang merekam dia. Atau dalam hal ini juga ada namanya contrive observation. Jadi dalam hal ini bisa saja si penelitinya terlibat di dalam permainan itu. Tapi juga ini hati-hati. Anak juga akan bingung, ini ada siapa ikut main sama kita nih? Pasti dia akan juga berubah situasinya. Jadi gimana caranya yang supaya alamiah? Ya dicari cara. Kalau memang mau menggunakan kameranya adalah mata peneliti, maka jangan langsung di observasi itu ketika baru main. Mungkin kita kenal dulu sehari, seminggu, sebulan itu sudah akrab, baru kita melakukan observasi. Tapi itu kan butuh waktu. Jadi solusinya gimana? Cara yang paling efektif. Jadi dengan demikian kita kalau mau melakukan penelitian perlu melakukan strategi atau desain penelitian mau seperti apa. Karena ada sejumlah hal yang perlu kita siapkan dulu sebelum melakukan observasi. Kadang-kadang yang menjadi concern dalam penelitian itu batasan waktunya mepet nih, kita punya tenggat waktu doang sampai akhir semester. Lalu gimana caranya supaya mendapatkan data observasi yang oke? Ya kalau tadi menggunakan bobok dolls di dalam ruangan one way mirror mungkin bisa, tapi anak juga kadang-kadang ada juga yang sudah mungkin pernah nonton film sebelumnya, ini ada kaca, jangan-jangan kacanya di sana ada yang nontonin saya dan seterusnya lah. Jadi gimana caranya supaya kita mendapatkan data yang lebih baik lagi. Kelebihannya, kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan peneliti. Saya waktu punya anak tahun 2007, waktu itu lagi lumayan rame tuh rating TV-nya di Metro TV, namanya Nanny 911. Itu produksi Amerika. Nanny 911 itu adalah dalam hal ini kalau anak atau keluarga itu memiliki kesulitan di dalam pengasuhan anak, kita bisa minta Nanny 911. Nanny 911 itu artinya emergency gitu ya, 911. Tapi sifatnya nanny. Nanny itu kalau di Indonesia apa ya ininya? Bukan pengasuh juga sih, karena pengasuh di Indonesia kebanyakan tinggal di rumah. Tapi kalau ini sifatnya nanny, kayak babysitter gitu ya, tapi tidak tinggal di rumah. Jadi
supaya memahami tentang kondisinya, si Neni 911 ini, dia pasang CCTV di banyak titik. Ya, tapi CCTV jangan kelihatan seperti kamera, kan sekarang banyak CCTV bentuknya seperti bola, seperti apa gitu ya, nggak ketahuan, orang pikir itu aksesoris, ternyata itu kamera. Sehingga dengan demikian kita bisa setting nih sesuai kebutuhan. CCTV-nya di titik mana saja. Jadi ya mungkin dalam hal ini yang mampu untuk memotret aktivitas anak secara umum. Jadi dengan demikian kelebihan dari behavioral measure itu ya boleh dikatakan kita bisa setting nih berdasarkan kebutuhannya. Kalau memang dalam hal ini agresi terhadap teman main, maka perilakunya mesti kita spesifikasikan. Yang disebut agresi itu mungkin ada dua, yaitu agresi fisik dan agresi verbal. Fisik itu yang sifatnya yang menyakiti orang lain atau memiliki konotasi menyakiti orang lain, misalkan maaf tanda jari tengah gitu, itu kan juga agresi gitu ya. Kemudian kalau agresi verbal, ya mungkin kata-katanya sifatnya mengandung kata mungkin penghinaan, mungkin menggunakan istilah binatang atau apapun gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa lebih dibuat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nanti berikutnya yang dilakukan, kita checklist behavior. Anak ini mukulnya berapa kali, anak ini nendang, anak ini ngomong-ngomong kata kasar, kata jorok, itu bisa spesifikasikan sesuai dengan penelitiannya yang direncanakan oleh peneliti. Nah, masalahnya juga kalau kita melakukan behavioral measure itu ada keterbatasan. Bisa saja anak itu sedang lagi nggak oke. Nggak oke itu dalam pengertian, ini anak memang lagi dapat teman mainnya atau teman mainnya yang memunculkan dia untuk beragresi. Misalkan anaknya, temannya itu terlalu dominan, anak itu nggak suka didominan oleh orang lain, maka dia dalam tanda kutip berontak atau marah. Atau temannya yang kenapa-kenapa, sehingga dengan demikian bisa saja perilakunya sifatnya situasional. Solusinya apa? Lakukan pengukuran observasi berulang kali sampai kita yakin bahwa kondisi yang sebenarnya seperti apa. Jadi meneliti itu nggak gampang juga sebetulnya. Bisa saja perilakunya sifatnya, ini anak memang lagi temper tantrum nih, lagi banyak ngambek. Jadi dengan demikian jangan diukur pas lagi banyak ngambek tersebut. Lebih baik kalau mengukur beberapa indikator. Beberapa indikator ya tadi, kita bisa saja checklistnya nggak cuma satu, tapi banyak. Mengukurnya pun juga tidak dilakukan dalam satu waktu, tapi berkali-kali waktu. Nah, bayangkan kalau kita melakukan penelitian, di mana dalam penelitian itu, dalam penelitian psikologi itu, disarankan partisipannya jangan sedikit. Kalau kalian melakukan observasi, apalagi observasinya langsung, satu orang katakanlah 7 kali diobservasi, kita butuh 30 orang, berapa tahun baru selesai penelitian itu. Solusinya apa? Solusinya silakan perbanyak penelitinya atau perbanyak alatnya. Perbanyak alatnya, ada lagi mahal dan seterusnya gitu. Oke, 3 modalitas. Yang pertama adalah tadi self-report. Yang kedua, apa yo? Apa yo? Ini baru sebentar ya? Fisiologikal. Ya, jadi biar ini ya. Ini 3 ini nanti akan ditambahkan dengan yang namanya multiple measurement. Dalam multiple measurement, ini yang akan dilakukan adalah menggunakan lebih dari satu modalitas, jadi gabungan. Sehingga kita akan lebih yakin lagi kalau sumbernya lebih banyak. Kita akan lebih yakin informasi itu kalau resource-nya lebih banyak, saksinya lebih banyak, alatnya lebih banyak, datanya lebih banyak. Sehingga kita lebih yakin hasilnya valid sesuai dengan yang sebenarnya. Self-report, physiological, behavioral measures. Keterbatasannya balik lagi masalah dalam hal ini ya kalau mengenai biaya, sumber daya, waktu mungkin lebih banyak, tapi juga nanti integrasinya dari sejumlah data yang kita miliki. Jadi sebetulnya ada sejumlah hal sih di sini kita
kita sering sekali dengar mungkin kalau di luar negeri data yang sama kalau diolah sama orang luar itu mungkin kita bicaranya Amerika, Eropa, itu bisa lebih kaya analisis dan interpretasinya dibanding kalau orang Indonesia cuma ngeliatnya itu tuh doang. Jadi ada satu profesi yang dalam hal ini punya future advantage nanti di depannya, yaitu data analis. Data analis itu kita bisa melihat data lebih kaya dari apa yang dilihat oleh orang lain. Ini saya mau cerita juga nih, sekalian mau nyombong juga, bahwa saya adalah deputi Direktorat UI yang usianya paling muda. Di mana banyak yang bilang, kamu tuh bisa ngelihat data yang orang lain nggak bisa lihat. Jadi saya juga nggak tahu, karena mungkin kalau buat saya ini sudah given, saya juga tidak merasa bahwa itu merupakan hal yang saya latih, tapi saya sudah miliki sejak lama. Jadi kalau ada data, lalu orang diminta untuk, misalkan dalam hal ini, coba dong analisis datanya. Saya juga salah satu side job saya adalah data analis di sejumlah kementerian dan sejumlah instansi selevel kementerian, Mabes Polri, Badan Kepegawaian Negara, Bank Indonesia. Jadi maksud saya adalah dalam hal ini kita mesti melihat nih berbagai kemungkinan dari data yang kita miliki. Kesimpulannya juga harus logis. Jadi dulu pernah juga saya ternyata diadu sama pihak lain yang saya nggak tahu. Tapi ketika saya ngasih report duluan dan ternyata report saya lebih banyak, saya ngerasa bahwa dalam hal ini ngerjainnya biasa aja, tapi pihak lain ngerasa, kamu cepet banget ngerjainnya dan detail gitu ya. Jadi berikutnya lumayan nih dari data analis yang saya biasa lakukan, saya punya side job yang kalau buat saya ngerasa bahwa saya selama ini nggak pernah apply pekerjaan apapun. Jadi maksud saya nanti konsekuensi buat kalian nih, kalau kalian pengen jadi data analis, teliti dulu. Ini kalau terlepas dari apa yang sudah kalian capai berdasarkan kuis 1, masih agak jauh nih, karena kalian masih dalam tanda kutip minim baca. Oke ya. Modalitas pengukuran. Sekarang cara pengukuran. Modalitas ada 3, self-report, fisiologis, dan behavioral measures. Sekarang cara pengukuran. Referensinya tidak ada di buku Gravater Forzano. Jadi nanti dicek lagi, ini direkam ya, nanti kalian waktu UTS dicek lagi nih perbedaannya apa. Ya mungkin modalitas 3, cara pengukuran ada 5. Frekuensi adalah dalam hal ini melihat seberapa sering seseorang melakukan hal tertentu. Frekuensi biasanya dalam kontinum dari tidak pernah sampai selalu. Tengah-tengahnya kadang-kadang ke tidak pernah namanya jarang, kadang-kadang ke selalu namanya sering. Jadi kita mau menanyakan, seberapa sering Anda mengalami kesulitan tidur selama sebulan terakhir? Nanti ada yang bilang, saya sering, saya tidak pernah, saya kadang-kadang. Cara pengukurannya sekali lagi, kalau frekuensi, dilihat seberapa sering atau seberapa jarang seseorang mengalami sesuatu. Latensi. Latensi adalah yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh partisipan untuk merespon suatu stimulus. Contohnya, kalau dalam penelitian tentang berlalu lintas, kita mau melihat sejauh mana seseorang responsif terhadap kalau lampu merah menyala, injak rem. Jadi ketika lampu nyala, start.
ketika nginjak rem, stop. Kita lihat waktu responnya berapa cepat. Saya mau kasih contoh. Saya sangat suka dengan kehidupan anak kecil. Di lingkungan saya, di kompleks saya, 40% warganya adalah usia balita. 40%, banyak banget. Karena kebanyakan di kompleks saya seumuran saya, lebih muda. Konsekuensi dari banyaknya balita adalah juga banyak babysitter. Baik babysitter yang dari yayasan atau dari yang orang biasa gitu. Nah, karena dalam hal ini biasanya ada anak kecil tuh kalau suruh makan biasanya susah gitu ya. Lalu biasanya cara paling umum diajak main gitu ya. Dan karena keseringan, maka sering sekali babysitter ini bermain bersama anak-anak yang diasuhnya, dijagainnya gitu, itu di taman bermain. Lalu saya suka mendengar tuh obrolan mereka, aku dong tahu password emailnya majikan aku. Gitu. Terus pembantu yang lain nanya, memang passwordnya apa? Lalu dia bilang passwordnya bintang 8 kali atau titik 8 kali gitu. Nangkep nggak? Ada yang tahu ininya apa? Maksudnya apa? Nggak ada yang ketawa ya? Ya itu ketutup semua tuh Ini Mas loh. namanya. Hah? Ketutup semua sama aja nggak tahu dia. Enggak, jadi jawabannya gini. Aku tahu loh password dari email majikan aku, lihat titik 8 kali ya kayak begini, saya loadnya lama. Jadi maksudnya ada di antara kalian ada yang udah ketawa, ada yang maksud saya adalah ada yang udah ketawa, ada yang belum. Itu namanya latensi. Sehingga menjadi variabel tiap kalian dari itu beda-beda penangkapannya. Nah, itu latensi. Jarak dari jokes-nya dikasih sampai ketawanya ada. Jadi dari lampu merah sampai remnya diinjak, itu latensi. Ya, nggak lucu, nggak apa-apa. Durasi respon. Lamanya suatu hal berlangsung, terjadi. Saya kecil seneng banget nih, adu lama kuat-kuatan nyelam di sungai sama teman-teman. Dengan cara durasi respon. 1, 2, 3, nyelam. Lalu yang muncul duluan durasinya pendek, yang muncul belakangan itu durasinya lama. Saya munculnya belakangan terus karena saya curang. Yang lain nyelam, saya belum nyelam, tungguin dulu baru saya nyelam gitu. Nah, itu ya. Bedakan latensi dengan durasi karena dua-duanya ada aspek waktu. Tapi kalau durasi berlangsungnya berapa lama? Kalau latensi dari stimulus ke respon berapa lama? Yang keempat, amplitudo. Amplitudo itu adalah berapa lama, berapa lama lagi. Amplitudo itu sama seperti mungkin volume suara gitu ya. Volume suaranya berapa besar, berapa desibel. Tapi kalau dalam pengukuran psikologi, yang modelnya seperti tadi, pakai 0 sampai 10 berapa sedihnya Anda, itu namanya amplitudo. Pilihan sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai, itu amplitudo. Hampir semua sih, kebanyakan pengukuran psikologi itu menunjukkan amplitudo. Hampir semua ya. Yang kelima namanya preferensi atau pilihan. Kamu laki-laki atau kamu perempuan. Atau bentuk soal pilihan ganda. Itu
cara pengukurannya menggunakan preferensi atau pilihan jawaban. Oke, kita ulangi lagi. Ada self-report, physiological measures, behavioral observation, itu modalitas, cara pengukuran, frekuensi, latensi, durasi respon, amplitudo, preferensi. Kita coba. Kita ulang lagi ini. Ya, sekarang gilirannya tadi terakhir Jauza ya. Jihan, Ya, Mas. apa modalitas pengukurannya? Pertanyaannya Behavioral measures. ya nggak langsung ya. Jadi kalau kalian melihat seperti ini, seperti penelitian, yang pertama dilakukan, identifikasikan dulu variabelnya ada apa saja. Jihan, dalam ilustrasi yang tayang ini, ada berapa variabel penelitiannya? Dua bukan, Mas? Dua, yaitu keterlibatan orang tua, Sama sebagai kemampuan anak. variabel, kemampuan anak untuk menunda keinginan, variabel dependent variable ya. Iya. Ya, modalitas pengukurannya untuk keterlibatan orang tua dengan cara Self-report. self-report. Orang tua diminta mengisi kuesioner 16 item gitu ya. Iya. Report. Untuk modalitas kemampuan anak untuk menunda keinginan. Behavioral. Behavioral, dengan cara melihat berapa lama anak itu durasi ketika dia anak mengambil marshmallow yang kedua. Karena juga menggunakan CCTV. Iya. Yang jelas bukan physiological, nggak diukur dari badannya, nggak digunakan self-report, nggak ditanya, tapi menggunakan behavioral observation, menggunakan CCTV. Oke, good. Sian. Kiara Nadifa. Ada? Iya, Mas. Ya. Ada, Mas. Untuk cara pengukuran keterlibatan orang tua, cara pengukurannya menggunakan Frekuensi. Nope. Kalau frekuensi berapa kali kejadiannya terjadi? Kita lihat lagi. Kita ingat dulu keterlibatan orang tua, kemampuan anak menunda keinginan. Ini kalau frekuensi, seberapa sering alami sesuatu? Ya, mau coba lagi? Kira? Amplitudo bukan, Mas? Keterlibatan orang tua diukur dengan kuesioner. Jadi itu adalah amplitudonya yang dilihat, besarannya, tingginya. 16 pertanyaan, item 1, jawabannya itu 4, yang ini jawabannya itu 2, dan seterusnya. Jadi dijumlahkan setiap itunya. Jadi itu adalah amplitudo. Amplitudo itu sekali lagi hampir semua pengukuran psikologis menggunakan amplitudo. Ya, untuk yang kemampuan anak untuk menunda keinginan, apa cara pengukurannya? Lebih ke kemampuan anak, kita lihat dulu caranya gimana ngukurnya, yaitu dengan durasi waktu. Itu udah ketahuan tuh, durasi. Gitu ya. itu, Mas. Durasi apa latensi nih? Sekarang saya tanyain lagi nih. Kemampuan untuk menunda keinginan, durasi atau latensi lebih tepatnya? Bisa dua-duanya nggak sih, Mas? Ya, Sebenarnya awalnya apa? Kenapa itu bisa menjadi latensi? kalau latensi ya dia karena mengukur waktu partisipannya buat memberikan jawaban terhadap stimulusnya itu marshmallow-nya. Jadi kan dikasih waktu sama penelitinya itu 5 menit. Nah, terus nanti anaknya ini
diukur waktunya itu ya berarti dari yang 5 menitnya. Kita lihat lagi definisi latensi. Memberikan jawaban. Jawabannya apa ketika itu? Jawabannya diambil atau tidak jangan si marshmallow-nya. Ya, sebetulnya kalau dikatakan latensi bisa lebih pas yang durasi sebetulnya. Tapi ya mungkin tergantung alasannya kali ya. Kalau untuk yang marshmallow ini lebih pas sebagai durasi. Berapa lamanya anak menunda keinginan. Karena judul variabelnya menunda keinginannya dibandingkan dengan dia berapa lama makannya. Justru yang diharapkan adalah menundanya, bukan makannya. Kalau makannya itu namanya yang latensi sampai terjadi. Karena di sini yang kita mintakan adalah menundanya, bukan mengambilnya. Ya, lebih pas kalau menurut saya yang durasi dibanding yang latensi. Maharani Dian. Iya, Mas. Sebentar. Ya, ada berapa variabel? Ada 2. Salah. Ada 3 ya, Mas. Yaitu Income, terus wait for men sama for woman. salah. Ada berapa? Variabelnya ada, yang pertama adalah Income. 1, income dalam satuan dolar itu ya. Terus 1000 dolar. Yang kedua, weight. weight, berat badan, satuannya pound. Variabel yang ketiga, Men. salah. Men itu bukan variabel, Iya. variasi. Variabelnya adalah ayo, ini esensial loh kalau mengenai variabel nih, karena kepake terus. Variabel pertama income, variabel kedua berat badan, variabel ketiga jenis kelamin. Variasinya ada laki-laki, ada perempuan. Bedakan variabel dan variasi. Gimana, Kiara? Maharani, sorry. Iya, Mas. Jadi bukan men ya, karena men itu konstan. Woman itu konstan. Jadi kalau jenis kelamin itu variabel. Ya, Majolika Sakira. Ya, Mas. Apa cara pengukurannya untuk income? Ini nggak ada ceritanya, ini cuma gambar doang. Apa cara pengukuran yang tepat untuk income? Self-report bukan, Mas? Report ya, ditanyain itu ya. Kan kita nggak bisa pakai physiological measures. Jadi tanyakan berapa penghasilan Anda dalam sebulan gitu ya. Nanti dia akan jawab sekian gitu ya. Ya, self-report. Income. Modalitasnya apa? Self-report. Tadi saya bilangnya cara pengukuran loh sebetulnya. Hati-hati, bedakan antara cara pengukuran dengan modalitas pengukuran. Oh iya, Mas. Majolika, saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk income, apa modalitas pengukurannya? Modalitas pengukurannya self-report. Self-report, ditanyakan gitu ya, dan dia menjawab. Masalah bohong nggak bohong ya nggak tahu gitu ya, caranya dulu. Cara pengukurannya untuk income. Udah hafal belum yang 5 ini nih? Iya, Mas. Tunggu sebentar. Income, pendapatan per bulan, cara pengukurannya lebih tepat dengan Preferensi bukan, Mas? kalau preferensi. Bukan ya? Aduh, bingung. Gimana caranya kalau preferensi? Preferensi gimana caranya? Bentar, Mas, kayaknya. Dikasih pilihan ya, dari
100 sampai 300 dolar, 301 sampai 500 dolar, 500 dolar sampai sekian gitu ya. Jadi ada pilihannya disediakan gitu ya. Iya, Mas. Gimana? Pilihannya disediakan oleh peneliti gitu ya. Silakan partisipannya memilih jawabannya sendiri. Kalau yang diminta adalah berapakah penghasilan Anda sebulan? Titik, suruh ngisi sendiri. Itu yang mana? Gimana, Majalika? Kalau mengisikan sendiri, misalkan gini deh, tinggi badan seseorang, lalu diminta untuk mengisikan angka sentimeternya, itu apa yang cara pengukurannya apa? Berarti itu apa ya, Mas? Saya juga bingung bentar. Kita pakai metode residu, yang bukan buang, frekuensi. Iya apa enggak? Kalau iya, oke. Kalau bukan, buang gitu. Sekarang kita coba silakan. Tinggi badan atau gaji yang diminta untuk menuliskan sendiri berapa angkanya, frekuensi atau bukan? Latensi atau bukan? Majalika? Bukan, Mas. Frekuensi bukan atau iya? Latensi sama durasi berkaitannya dengan waktu. Itu pasti buang lah, ini kan bukan waktu. Frekuensi iya atau enggak? Nyerah? Nyerah, Mas. Muhammad Alfan Nurudin. Ya, Mas. Gaji seseorang, penghasilan seseorang, frekuensi atau bukan? Bukan ya, Mas. Bukan. Soalnya- Alasannya boleh tahu? Soalnya kalau frekuensi itu kan seberapa sering atau jarang sesuatu dilakukan. Oke. Apakah amplitudo? Kalau mengisikan, kalau pilihan pasti bukan, karena pilihan itu artinya sudah disediakan pilihannya. Jadi apakah amplitudo sisanya? Kayaknya iya, Mas. Menurut saya iya, amplitudo. Ya dilihat aja berapa kekuatan atau jumlah uangnya, jumlah sentimeternya, itu nilai amplitudonya. Jadi untuk yang sifatnya pengukuran income, kalau dimintakan untuk mengisikan angkanya sendiri, itu amplitudo. Yes, Ferdi, ada? Muhammad Ferdiansyah? Yes, selamat. Kuisnya paling tinggi 11, tapi apa namanya masih bisa lebih tinggi lagi ya, nilainya 8553. Mau apa jenis kelamin atau berat badan? Atau dua-duanya? Yes. Iya, berat badan. Cara pengukurannya menggunakan amplitudo. Kalau dia mengisikan angkanya sendiri gitu ya. Ada cara yang lain? Caranya pakai frekuensi. Gimana caranya? Sorry, suaranya. Referensi. Preferensi, pilihan itu ya. Iya. Bisa nggak berat badan tapi pakai yang lain? Pakai frekuensi gitu. Kayaknya sih nggak bisa, Mas. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Oke, kalau saya ganti deh. Bukan berat badan, tapi tinggi badan. Tinggi badan bisa nggak pakai frekuensi? Enggak sih.
Nggak bisa ya, karena frekuensi berkaitan dengan berapa kali kejadiannya gitu ya. Iya. Jadi kalaupun pakai jengkalan, sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, ada orang tingginya 6 jengkal, ada tingginya berapa jengkal, itu tetap bukan frekuensi, itu amplitudo gitu ya, karena diukur, ada besarannya, satuannya jengkal. Oke, harusnya berikutnya lebih gampang nih, jenis kelamin. Hibatullah wa fi Yasar. Iya, Mas. Ya, jenis kelamin. Cara pengukurannya. Self bentar. Amplitudo, Mas. Amplitudo, jenis kelamin. Karena itu jenis kelamin kan konstruk, Mas. Sudah. Enggak, jenis kelamin tinggal kamu bicaranya maskulin feminin atau jenis kelamin biologis nih? Biologis, Mas. Kalau biologis mah bukan amplitudo dong. Kalau maskulin feminin baru amplitudo. Seberapa maskulin seseorang, seberapa feminin seseorang itu amplitudo. Tapi kalau jenis kelamin yang biologis, ini nggak, saya asumsikan udah pada gede ya. Apakah ini penis ataupun vagina, itu apakah amplitudo? Bukan, Mas. Jadi apa itu? Preferensi. Preferensi. Kalau amplitudo itu kontinumnya sama. Kontinumnya Iya, rupiah, itu berarti dia dalam satuan rupiah sama. Jadi di situ tinggal ditempatkan. Oke, jenis kelamin dari modalitas pengukuran. Modalitasnya apa? self report, Mas. Self report gitu ya. Iya. Kita bertanya, dia menjawab, bisa nggak pakai physiological measures? Nggak bisa, Mas. Kan fisiologis tadi apa ininya? Melalui manifestasi fisik. Kan bentuknya bisa kelihatan. Oh iya, dari bentuk. Oke ya. Jadi makanya kalau penelitian kalian kalau jenis kelamin self report aja lah daripada disuruh buka celana gitu ya. Ya, berikutnya nih, sini latihan ya. Saya bikin soalnya banyak nih, saya nyiapin perkuliahannya lumayan ribet nih. Tadi Razin tadi namanya kalau nggak salah masjid apa tadi tuh? Hadir, Mas. Yes, variabelnya ada berapa di sini? Bentar. Ada kognitif sama sosial status, Mas. Ya, kognitif ditunjukkan dengan learning score. Ada 2 ya. Iya, Mas. Sosial status. Apa cara pengukurannya? Cara pengukurannya Cara ada 5. Modalitas ada 3. Cara yang mana nih? Ini kalau dilihat dengan data ya sekarang ya. Kan ada datanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Sosial status itu biasanya menggunakan kayak pengelompokan gitu. sosial status itu amplitudo, Mas. Cara pengukurannya. Karena amplitudo itu dalam satu kontinum. Tapi bisa juga kalau misalkan dalam hal ini sosial status misalkan dilihatnya ini sangat terbuka nih jawabannya. Sosial status itu dimaksudkan sebagai, kadang-kadang sosial status itu dianggap sebagai konstruk yang multi konstruk. Sosial status itu apakah seberapa populer seseorang atau seberapa kekayaan seseorang, itu tergantung gitu ya. Jadi kalau seperti sosial status mungkin perlu juga nih, kalau misalkan tadi kekayaan bisa saja pakai pilihan atau preferensi gitu ya. Nanti income-nya berapa sebulan atau pajaknya berapa sebulan. Kalau sosial status dalam pengertian jumlah followernya, ya mungkin bisa juga pakai pilihan juga dari sekian sampai sekian masuk kategori yang ini gitu ya. Kalau amplitudo, ya apa bayangannya Razin? Kalau misalkan sosial status diukur melalui amplitudo, sosial status kira-kira bagaimana tuh diukurnya? Kayak seberapa ini, Mas, gimana ya?
seberapa dia berpengaruh di masyarakat gitu. Apa ya kayak gitu Mas, kayak Tapi kalau pengukurannya menggunakan ordinal seperti ini, kenapa saya bilang ordinal? Karena kita juga nggak jelas nih. Cuma ada 5 kategori. Kategorinya kalau misalkan dalam hal ini kita nggak bisa kategorinya itu kalau sesuatu yang sifatnya ada kontinum, kategori ini jangan dianggap sebagai kualitatif. Kalau kualitatif itu angka nggak ada bedanya, nggak ada maknanya. Tapi dalam hal ini, kalau sudah memiliki makna besaran, tapi kemudian pakainya urutan, itu kita sebut sebagai yang ordinal scale. Ya ini memang sangat terbuka. Kita mesti cari tahu nih penelitiannya Bu Gert, Rieder, dan Lalan ini, itu bagaimana dia mendefinisi operasionalkan sosial status. Jadi kita masih terbuka terhadap sejumlah kemungkinan itu ya. Nanti kalau kalian UTS, kalau memang diminta di soalnya ada penjelasan, berikan penjelasan alasan kenapa kalian pilih amplitudo atau preferensi. Jangan bilang preferensi tanpa alasan. Nanti dianggap sebagai nebak gitu, bukan reasoning. Ya, learning score. yang learning score juga amplitudo Mas. Amplitudo karena besaran, bisa saja ini jumlah jawaban benar yang bisa dijawab oleh si children gitu ya. Iya. Ya, itu cara pengukuran. Kalau modalitasnya learning score, itu dari learning score nih, hati-hati ya. Yang jelas bukan fisiologis. Pilihannya tinggal 2, yaitu self-report atau behavioral measures. self-report Mas. Kalau saya tanyakan ke Rajin, kalau ada orang atau kalian dikasih ujian kuis 1, apakah dia mereport dirinya atau dinilai oleh orang lain, oleh gurunya? Dinilai oleh orang lain Mas. Oh. Nah, kalau dinilai oleh orang lain, masuknya ke dalam yang behavioral. Karena itu kan bisa diobservasi dan diukur. Diobservasi jawaban di kertas soalnya, lalu diukur nilainya berapa. Jadi hati-hati untuk masalah kalau diberikan pengukurannya oleh orang lain, maka disebut sebagai yang observational atau behavioral measures. Ya, kalau misalkan dia ngisi jawabannya sendiri, angkanya, maka itu self-report. Karena yang tahu kondisinya, kalau misalkan orang lain, yang ngukurnya namanya behavioral measures. Kertas jawabannya di-scoring oleh si pemeriksa soalnya. Yang ini coba silakan. Yang terakhir, ada berapa variabel? Saya ini Mas. Rajin udah tadi. Nabila, Julian. Ada berapa variabel dulu? Identifikasikan. 2 Mas. Yaitu? Intelligence sama itu college student. No, kalau college student ya konstan ya, bukan variabel. Variabel pertama bukan intelligence ya, inteligensi. Kalau intelligent itu nama sifat. Ya Mas. Yes, variabel pertama tingkat inteligensi. Variabel yang kedua, grade point average-nya? No. Bisa sih, tapi apa namanya? Enggak, intelligence itu dinilai dari GPA, grade point average. Jadi definisi operasional dari intelijensi adalah IPK-nya dia gitu. Tapi ada variabel yang lain. Yang kalimat terakhir, and whether the student would like to take part. Ya, jadi dalam ini apakah si siswa tersebut bersedia untuk mengambil bagian tidak di dalam penelitian yang menggunakan hipnosis. Ini agak panjang nih nama variabelnya. Variasinya untuk yang intelijensi pakai kuesioner kan Mas, berarti bukan, pakai IPK. Grade point average itu bahasa Inggrisnya untuk IP. Oh iya ya.
pengukurannya. Untuk yang apakah di kemudian hari dia akan ikut tidak ikut, pengukurannya dengan cara ditanyain dia mau atau tidak mau ikut gitu ya. Preferensi. Ya, apa sorry? Preferensi. Ya, kalau IPK cara pengukurannya dengan Amplitudo. amplitudo IPK. Amplitudo itu cara pengukuran loh. Kalau modalitas, Oh, cara pengukuran. Maaf Mas, gimana Mas? kita lagi bahas dua hal. Cara pengukuran dan modalitas pengukuran. Iya. Ya, saya tanyakan dulu deh, cara pengukurannya untuk inteligensi. Cara pengukuran intelijensi. Ya, oke, ini saya bikin menjadi kuis berhadiah GoPay gitu ya. Untuk satu jawaban terbaik, silakan kirimkan japri ke saya untuk soal yang ini gitu ya. Jadi saya minta nama variabelnya, definisi operasionalnya, cara pengukuran, modalitas pengukuran, dan apapun yang terkait dengan pengukuran. Misalkan skala pengukuran. Jadi semakin detail jawaban kalian, semakin berpeluang mendapatkan GoPay. Oke, karena sudah azan juga, jadi untuk materi hari ini tentang strategi penelitian ada di video ya. Asumsi saya kalau tidak ada komentar berarti videonya udah bisa ditonton itu ya. Oke, ada pertanyaan? Komentar? Oke, sampai ketemu lagi hari Rabu pagi. Thank you, kuisnya japri ke saya ya. Oke, makasih Mas. Oke,